Hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul melayani. Little thing that change the world. Jujur saudaraku, 1 bulan ini ya, saya itu firman Tuhan ini membawa saya untuk berpikir ulang, Bu. Firman 1 bulan ini membawa saya untuk merenungkan kembali, menyadari saudaraku bahwa esensi dari kekristenan itu basically adalah kasih. Balik-baliknya lagi esensi kekristenan itu kasih. Itu sebabnya Yesus sendiri sampai di dalam Markus 12, nanti boleh dibuka, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31, Yesus sendiri itu berkata, hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini ditambahkan tidak ada hukum lain. Dari 2 hukum itu, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yet, dua-duanya bicara soal kasih. Memang sesederhana Pak, fondasinya harus kasih. Dasarnya Pak, basicnya adalah, saudara kalau jujur mau tanya ya, bagaimana saudara tahu kalau seseorang mengasihi saudara? Kasih itu gak ada wujudnya. Melayani adalah perwujudan kasih dalam bentuk tindakan. Itu sebabnya kita mengenal yang namanya bahasa kasih, Pak. Salah satunya adalah an act of serving. Melayani. Pada dasarnya saudaraku, melayani adalah kasih yang diwujudkan. Yang mana aminnya yang paling keras? Itu sebabnya pada saat Yesus berkata kepada saudara dan saya, I love you. Dia turun ke dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Buat saudara dan saya. Sampai di dalam Matius 20 ayat 28 itu dikatakan saudaraku, Anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kalau saudara renungkan selama Yesus ada di muka bumi ini ya, all he did, semua yang dia lakukan, dia itu melayani Pak. Dari dia menyembuhkan orang sakit sampai dia mengusir setan saudaraku, apa yang dia lakukan, dia melayani. Sampai kalau saudara baca satu kisahnya di mana Yesus itu sudah kecapean. Capek banget, Yesus sudah capek banget. Kalau orang Jawa bilang capek pol gitu. Dia itu secara manusia udah kayak, dia ngomong sama murid-muridnya, yuk kita menepi yuk, kita menyepi yuk. Kita istirahat sebentar. Itu pun saudaraku Yesus masih diikuti terus. Sampai saudara membaca kisahnya 5.000 orang berkumpul. Saya tanya sama saudara, Yesus sudah capeknya minta ampun. Saya tanya, apa yang Yesus lakukan? Dibiarkan? Dibiarkan saudaraku? Enggak loh saudara. Dalam keadaannya yang sudah begitu capek, saudara kebayang gak sih Yesus itu sampai ngomong yuk nepi yuk. Kita istirahat. Tapi begitu dia lihat sekali lagi orang banyak berkumpul, dia bangkit berdiri. Dilayani lagi satu demi satu, yang sakit disembuhkan saudaraku. Dia usir setan sekali lagi saudara. Once again. Dia buktikan. Satu demi satu bagian dari kehidupan saudara dia layani. That is how dia buktikan bagaimana dia mengasihi saudara dan saya. Saya berdoa ya saudaraku, boleh enggak sih
atas gereja ini, yuk kita kembalikan esensi dasar dari keluarga Allah, kasih. Dasarnya kasih. Fondasinya harus kasih. Tapi jujur, kalau saya mau ngomong ya saudaraku, jujur, dimulai dari diri kita masing-masing di tempat ini dipenuhi kasih dulu. Karena kalau enggak, kita ini incapable of love. Kita ngerti, biarpun kita sebagai orang Kristen, ada enggak di sini orang Kristen yang enggak ngerti dasar kekristenan itu kasih? Semua dari kita ngerti lah kalau mau boleh jujur. Tapi jujur, kalau dalam hatimu kosong, tidak kepenuhan kasih, bisa nggak mengasihi? Love God, love people, itu jadi beban. Secara jujur saudaraku, justru saya berdoa saudara, hari ini, kalau ada di tempat ini yang kasihmu sempat pudar, kalau ada di tempat ini yang rohmu sempat padam ya saudara, saya berdoa hari ini. Biarkan izinkan kasih Tuhan itu mengalir atas kehidupan saudara. Izinkan kasih itu memenuhi kehidupan saudara. Bahkan saya berdoa hari-hari ini kalau ada yang hatinya sudah hambar. Oh saya perkatakan di tempat ini, kembalikan lagi kasih mula-mula dalam hatimu. Dikobar lagi kasih mula-mulamu. Tadi saudaraku, pagi tadi saya selesai khotbah, saya ketemu dengan satu anak saudara. Jauh saudara. Di Alam Sutra, masih ke sana lagi. Saya tanya sama dia, lah kamu jauh-jauh kok sampai ke sini? Saudara tahu saya dijawab apa sama dia? Pastor, saya harus ketemu sama Tuhan. Sekalipun jauh, bahkan sampai saudaraku, sopir taksi yang nganterin dia, karena setiap kali dia bolak-balik naik Grab dari sana saudara. Sampai sopir taksinya tuh tanya sama dia, kamu ngapain ibadah jauh-jauh? Tadi saya ketemu satu orang lagi, dari Bogor malah. Saya tanya tadi, kaget saya. Kalau ke sini naik apa? Naik Grab katanya saudaraku. Naik Grab habisnya 600.000. Semuanya itu kalau tanpa kasih, tidak akan ada yang namanya apimu menyala. Tapi ketika ada kasih, dia katakan, Pastor, saya harus dapat sesuatu dari Tuhan. Pastor, saya harus terima sesuatu impartasi yang dari Tuhan. Bahkan saudara bukan hanya itu, naik Grab saudara, dia justru doa sama Tuhan. Tuhan, temuin aku karena dia orang Jawa saudara. Temuin aku dengan orang yang sama kayak aku. Sehingga lebih mudah bersaksi. Dia cerita sejak dia berdoa seperti itu saudaraku. Setiap naik Grab, gak tahu gimana yang setir orangnya orang Jawa. Sama-sama medok saudara. Dia doa sama Tuhan, Tuhan kasih aku kesempatan aku bisa berbuah hari ini. Saudara tahu, dari Alam Sutra sampai ke sini bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang Yesus. Berdua mereka sama-sama menyala-nyala. Akhirnya driver Grab-nya ikut ibadah. Orang yang kasihnya menyala-nyala gak bisa engkau tidak bisa berdiam diri. Tapi once again, kalau kasihmu kosong. Halo. Love God, love people. Jadi beban. Berat. Ketika kasih itu penuh, saudara. Oh, gak usah disuruh. Gak usah diminta. Berapa banyak di tempat ini yang pernah ngalami cinta mula-mula sama Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Saudara yang angkat tangan, saudara tahu apa yang saya katakan. Orang paling ada di the best position ketika kau cinta Tuhan mati-matian. Oh, saya masih ingat saudaraku. Zaman saya masih muda, ketika saya pertama dijamah Tuhan, saya cinta mula-mula sama Tuhan, saudara. Oh, gak ada orang yang suruh, sampai semua, bahkan keluarga saya marah. Guru saya marah, kamu setiap minggu ke gereja. Ada apa di gereja? Saya bilang sama mereka, di gereja saya ketemu Tuhan. Memangnya kalau ketemu Tuhan kamu ngalami apa? Saya ajak sekalian mereka datang, saudara. Yang mengerti katakan amin.
Yang mengerti aminnya yang lebih keras. Kalau ada kasih di dalam dirimu, itu mengalir keluar dengan otomatis. Doa saya dari tempat ini, jangan hanya sekedar ibadah, saudaraku. Enggak boleh. Hari ini ketika kau datang, katakan kepada Tuhanmu, Tuhan, aku tidak akan mau kalau tidak dipenuhi dengan kasih-Mu, Tuhan. Bakar aku lagi, nyalakan lagi apiku. Saya berdoa dari tempat ini. Api pelayanannya dinyalakan kembali. Api pelayanannya dikobarkan kembali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan... Kenapa dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan? Karena kalau rohnya enggak menyala, come on, melayani Tuhan jadi berat. Masih ingat ketika saudara cinta mula-mula? Enggak disuruh aja. Bila perlu, kalau bisa angkat kursi-kursi diangkat kok. Loh, saudara jujur dulu pertama kali pelayanan saya angkat kursi. Saya bantu teman-teman OB saudaraku, saya datang lebih awal, enggak ada yang minta. Saya berpikir orang kayak saya bisa apa ya? Saya enggak punya keahlian yang dimiliki orang lain. Saya enggak punya apa-apa. Saya suara pas-pasan, saya enggak punya keahlian apa-apa. Saya berpikir, tapi kayaknya kalau angkat kursi saya bisa. Saya temenin teman-teman OB ya saudaraku. Mereka semua biasanya akan setting kursi di awal-awal. Saya datang pagi saudaraku, saya enggak diminta siapapun. Saya datang, saya sujud di bawah mimbar ya saudara. Saya ngomong, Tuhan, Nita datang lagi Tuhan. Tuhan, Nita cari Tuhan. Tuhan, Nita butuh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang menyuruh saya, saudaraku. Tapi karena saya menyala dengan api. Setiap kali saya pulang gereja, saudaraku, saya tidak akan pulang begitu saja. Saudara tahu, sampai di satu titik tergila saya, saudara. Saya penginjilan sama orang gila. Sayanya gila, dianya gila, saudaraku. Kita sama-sama gila. Tapi tahukah saudara, orang gila itu saya bawa ke gereja, Tuhan pulihkan. Sampai detik hari ini dia masih ada di gereja kita di kota Solo. Api harus dikobarkan kembali. Aminmu yang paling keras. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tanpa kasih, engkau kosong. Engkau boleh sukses, engkau boleh berhasil, engkau boleh punya semuanya. Tapi kalau tidak ada kasih itu di dalam hatimu, kau tahu, kau kosong. Sama seperti zombie berjalan. Tapi hari ini saya berdoa ya saudara, api kasih itu dipulihkan di tempat ini. Api pelayanan itu dinyalakan kembali di tempat ini. Jiwamu yang sempat kosong, jiwamu yang sempat hambar. Bahkan kalau toh ada di tempat ini orang-orang yang sempat kecewa dengan gereja. Oh saya harus katakan ini. Karena di Jakarta saya berjumpa dengan banyak orang kecewa dengan gereja. Sorry saudaraku. Bolehkah saya tantang saudara sekali lagi. Hari ini izinkan Tuhan. Bersihkan semuanya itu dari hidupmu. Hari ini izinkan Tuhan isi kembali. Sehingga kekecewaan itu diganti dengan semangat yang baru lagi dalam hidupmu. Sehingga engkau hidup. Dan ada meaning dalam kehidupanmu, ada arti dalam kehidupanmu, ada rencana Tuhan yang digenapi atas kehidupanmu. Aminmu yang paling keras. Pertanyaannya, Pastor, kenapa? Kenapa melayani, saudaraku? Saya akan bagikan kepada saudara 5 poin. Dan poin saya yang pertama, izinkan saya katakan ini. Karena melayani adalah teladan yang ditinggalkan Yesus buat saudara dan saya. Melayani adalah jalan yang dipilih Yesus. Sehingga saudara tidak bisa berkata, Yesus, you say I love you. What do you do? Tapi dengan jelas ketika dia berkata, I love you. Dia tinggalkan surganya, saudaraku. Dia rentangkan tangannya, dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia buktikan sampai titik darah terakhir. Sehingga ketika saudara berkata, He loved me. Saudara tahu apa yang sudah dia kerjakan dalam kehidupan saudara. Melayani adalah satu teladan yang Yesus tinggalkan buat saudara dan saya.
Saya tuh, apa ya saudaraku, saya tuh sangat diberkati dengan satu ayat ini ya saudara. Waktu saya baca ayat ini, saya tuh takjub loh. Yesus itu sudah mempersiapkan sejak dari dulu Pak. Kita buka ya, ayatnya kita lihat ya. Kita sama-sama buka yuk. Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13 sampai 15. Saya tuh, apa ya saudara, takjub loh. Tuhan yang kita sembah tuh kontroversi, saudara. Yesus itu kontroversial, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Saya mulai saja. Yesus ngomong ayat ini dimulai dengan kata kayak gini, saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Saya tanya, saudara. Yesus nggak ngomong aku adalah guru dan Tuhan. Dia ngomongnya gini, kamu loh yang nyebut aku guru dan Tuhan. Dimulainya dengan kata seperti itu, saudara. Dan Yesus ngomong, katamu itu tepat. Sebab baru dia ngomong standpointnya dia. Memang akulah guru dan Tuhan. Poinnya di mana? Saudara harus ngerti, yang namanya guru zaman sekarang sama guru zaman dulu itu beda. Guru zaman sekarang saudara sekolahkan anak saudara dari jam 7 sampai jam 12 sampai jam 1 sampai jam 2 siang saudaraku. And then that's it. Tapi ketika saudara mengikut guru di zaman itu saudara. Itu bukan dari jam 7 sampai jam 2 siang Pak. Kalau saudara menyebut seseorang guru artinya saudara akan ikut dia kemanapun dia pergi. Saudara akan tidur bersama dengan dia. Saudara hidup bersama-sama. Apa yang dia katakan saudara lakukan, apa yang dia perintahkan saudara kerjakan. Itu guru. Dengan kata lain, Yesus itu ngomong, kamu loh yang bilang aku guru. Kamu loh yang nyebut aku guru. Dengan satu understanding bahwa kalau kamu nyebut aku guru, berarti apa yang aku lakukan, kamu juga lakukan. Itu guru. Terus setelah itu Yesus ngomong, kamu loh yang ngomong aku Tuhan. Kata Tuhan di sini saudaraku itu punya arti Lord. Lord itu Tuan. Pemahaman saudara harus dibalik. Yang namanya Tuan saudara di zaman itu mereka punya hamba. Mereka punya budak. Quote-quote. Tuan ngomong apa? Hambanya harus jalan. Apa yang diperintahkan Tuan? Hamba harus kerjakan Pak. Yesus ngomong lagi, balik lagi dia ngomong. Kamu loh yang ngomong aku tuh guru. Kamu loh yang ngomong aku ini Tuan. Terus Yesus masuk. Jadi, dia ngomong nih. Dia ngasih poinnya dia. Jadi, jika aku membasuh kakimu. Diulang sama dia. Aku yang adalah Tuan dan gurumu. Jika aku yang harusnya Tuan dan gurumu ini membasuh kakimu. Yesus ngomong, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Oh saya amazed saudara dengan ayat ini. Kenapa buat saya Tuhan, saya itu kontroversi. Kalau saudara memahami apa yang Yesus katakan ini ya saudara. Sejak kapan Tuan membasuh kaki budaknya? Tidak ada ceritanya saudara. Nonsen. Dari mana? Yang ada harusnya saudaraku sebagai budak hamba yang membasuh kaki tuannya. Yesus ini di sini permainan katanya itu ngeri sekali saudara. Dia ngomong kamu yang nyebut aku guru. Kamu yang nyebut aku seorang tuan. Tapi aku loh sebagai seorang tuan loh aku basuh kakimu. Saudara harus tahu bahwa membasuh kaki itu satu tindakan dasar melayani di zaman itu saudara. Saya tarik balik ke sana ya saudara. Zaman itu maaf Pak, kita nggak ada sepatu kayak gini saudaraku. Zaman itu orang pakainya kasut Pak. Yang namanya kasut saudara pernah lihat ya, teplek itu loh saudaraku. Kebayang ya? Dan saudara harus tahu juga kebanyakan dari mereka itu justru malah nggak pakai apa-apa saudara.
Hanya orang dari tingkatan yang cukup tinggi yang bisa afford untuk punya seperti itu. Mereka rata-rata nggak pakai apa-apa. Mereka bare feet. Dan kebayang nggak, jalanan zaman itu nggak kayak kita di sini. Saudara nggak masuk kayak karpet ataupun bahkan aspal, saudara. Zaman itu tanah. Jadi ketika Tuhan pergi, kebayang nggak saudara, itu pulang kakinya kayak apa? Itu nggak cuma kotor lagi saudara. Saudara sepatu aja, saudara pulang, saudara bisa lihat belakangnya kayak apa. Ini bare feet. Ketika Tuhan itu pulang, dia akan dibasuh kakinya oleh hambanya saudara. Tidak pernah terjadi yang namanya Tuhan membasuh kaki hambanya. Di sini Yesus ngomong, aku loh yang kamu panggil guru dan Tuhan. Aku membasuh kakimu. Tapi yang lebih ngeri lagi, dia ngomongnya gini saudaraku. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dia gak ngomong gini, aku loh udah basuh kakimu. Sekarang kamu ya basuh kakiku ganti. Dia gak ngomong itu. Perhatikan perkataan saya ini saudaraku. Dia ngomong gini, aku sudah ngelakuin itu buat kamu. Sekarang bukan karena orang di kiri kananmu ngelakuin itu buat kamu. Bukan karena mereka baik sama kamu. Bukan karena mereka melakukan yang nice sama kamu. Tapi karena aku yang kamu sebut guru dan tuanmu. Aku ngelakuin itu buat kamu. Sekarang lakuin buat kiri dan kananmu. Wah, saya memahami ini, saya nangis saudaraku. Saudara berbuat baik kepada orang di kiri kananmu bukan karena mereka baik kepadamu, tapi karena Tuhan dan gurumu sudah melakukan itu terlebih dulu atas hidupmu. Oh, dia tahu saudaraku. Dia tahu. Bahkan dia katakan ini, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu. Aku tinggalin teladan ini. Bukan supaya kamu lakuin itu buat aku. Tapi lihat, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya apa? Dia yang adalah guru, bukan tempatnya dia. Dia yang adalah Tuhan, bukan tempatnya dia membasuh kaki hamba. Tapi dia ngomong, karena aku sudah ngelakuin itu ke kamu. Do the same thing kepada orang di kiri dan kananmu. Apa yang seharusnya aku ini loh. Yang tidak harus lakukan itu. Kamu gak layak untuk aku basuh kakimu. I did it anyway. Buat saya saudaraku, habis perkara. Berapa banyak Pak, jujur. Kalau kita mau ngomong ya, masalah itu muncul dimulai dari apa saudara? Saling nuntut toh. Bukan apa yang kita lakukan yang salah, seringkali apa yang tidak kita lakukan yang jadi masalah. Suami istri masalah muncul dari apa? Kamu yang harusnya gini. Enggak, ya kamu yang harusnya gini, bukan kamu. Saya berdoa ya saudaraku. Kalau esensi seperti ini ada di gereja Tuhan, saya berdoa. Gereja jadi indah. Oh. Gereja jadi indah, Bu. Berapa banyak yang ngomong sama saya, pernah dengar kata-kata ini enggak? Tapi pastor, katanya orang Kristen. Pernah dengar kata-kata itu Pak? Atau pernah ngomong? Katanya pelayan Tuhan. Sering dengar kata-kata itu? Nah. Saya berdoa ya saudaraku ya, hari ini. Apa yang dia sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Yes, dalam satu bergereja seperti ini, things happen saudaraku. Tapi saya berdoa, Senin sampai Sabtu ya saudara, kita semua udah kerja, udah capek. Senin sampai Jumat, ada sebagian yang sampai Sabtu. Boleh enggak sih? Hari Minggu dibuat santuy aja gimana Bapak Ibu?
Yang mengerti katakan amin. Kalau ada orang yang mau masuk lift mendahului saudara, buka jalan lebar. Yang mengerti katakan amin. Sesama pelayan Tuhan, gesekan terjadi. Come on. Apa sih arti membasuh kaki saudara? Simpel kok. Yuk saling merendahkan hati yuk. Pastor ya ampun, orang macam begitu masih ada hidup nafas lagi. Loh kalau mau jujur ngomong saudaraku. Saya aja loh pastor di rumah, suami saya aja gak pernah loh bentak-bentakin saya kayak begitu. Orang tua aja loh pastor sama saya aja gak pernah loh memperlakukan saya seperti itu. Tapi saya berdoa hari ini, oh yes, esensi yang Yesus sudah tinggalkan. Saya tahu ini gak gampang saudaraku, tapi saya tantang pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Hari ini kalau tantangan itu diberikan Yesus kepada saudara, aku loh, orang yang kau sebut sebagai guru dan Tuhanmu, aku loh ngelakuin itu buat engkau. Bolehkah? Kita bagian kita saudaraku, mungkin orang di kiri kananmu tidak layak. Mungkin apa yang mereka lakukan menyakiti, mungkin apa yang sudah mereka katakan itu membuat hati saudara kena. Tapi saudara tidak melakukan itu karena mereka sudah baik kepada saudara. Saudara melakukan itu karena gurumu dan Tuhanmu sudah meninggalkan satu teladan atas kehidupanmu. Dan biarlah kita sebagai murid-muridnya, kalau kita mengatakan dia guru, kalau kita mengatakan dia Tuhan, kita ikuti jalannya dia. Aminmu yang paling keras saudara. Melayani saudara. Ada teladan yang sudah Tuhan tinggalkan buat saudara dan saya. Ada satu saudaraku pelayan Tuhan di kota Magelang, saya tuh tersentuh sekali dengan apa yang dia lakukan. Saya tahu siapa dia, saudaraku. Saya tahu dia berasal dari keluarga yang, saya tahulah keluarganya itu keluarga yang terpandang, saudaraku. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Di Jogja kita tuh mengadakan gathering karena di Magelang itu cukup kecil kotanya, jadi kayak digabungkan sama-sama di Jogja gitu, saudaraku. Dari Magelang kalau saya nggak salah tuh ada sekitar 40-an orang ikut. Saudara tahu? Kalau saudara lihat orang setir mobil sama-sama ya kita paham lah. Itu buat kita sudah luar biasa. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia pakai kaos oblong saudara. Pakai handuk, disampirin di pundaknya gini. Dia setir truk saudaraku. Dia setir truk. Dia bawa 40 di belakang truk, sama-sama dia nyetir. Saudara. Saya lihat itu saya terharu loh. Saya ngomong, Pak, nggak harus gitu kali, saya gitu. Dia bilang, nggak apa-apa pastor, teman-teman kesulitan kalau harus datang ke sini sendiri. Kita sepakat, kita sama-sama mau kayak ISBC. Kita naik truk sama-sama, mereka berangkat sama-sama untuk gathering, saudaraku. Saya dengar satu cerita saudara, salah satu jemaat kita di Magelang, mungkin sebagian dari saudara juga ada ya yang mengalami seperti itu. Jadi selama pandemi kemarin dia kehilangan pekerjaan saudara. Dan jemaat ini baik saudara, dia nggak menuntut apapun dari leadernya, ini dia cuma datang dan dia minta didoakan. Pak tolong doakan saya supaya saya dikuatkan, supaya Tuhan bukakan jalan saya bisa dapat pekerjaan. Mana ya ini anggotanya kok nggak punya pekerjaan saudara. Saudara. Dia kenal pamannya, saudaraku, punya pabrik yang cukup besar dan bapak ini ngomong, boleh nggak kalau aku ini punya satu anggota jemaat, boleh nggak dimasukin ke pabriknya dari pamannya ini? Dibawalah jemaat kita ini diajak untuk ketemu pamannya, saudaraku. Sampai di sana ketemu pamannya, saudara, dan tentu saja dengan sangat cepat pamannya bilang ya nggak apa-apa masuk aja.
Saya manggil kamu di sini tuh bukan mau wawancara kerja, pamannya bilang. Saya justru mau ketemu kamu. Saudara tahu apa yang dilakukan, saudara? Pamannya ngomong, aku ini sudah tua. Aku sama tantemu ini umurnya udah 75 tahun lebih. Kita ini sudah tinggal tunggu waktu dipanggil Tuhan. Tapi aku gak punya anak, dia bilang. Untuk meneruskan pabrik ini. Saudara tahu, dia datang bawa orang cari kerja. Dia pulang, pamannya bilang, pabrik ini aku serahkan buat kamu. Datang nyariin kerja, pulang diwarisin pabrik, saudaraku. Kadangkala cara Tuhan ya saudara. Bukan kita baik untuk dapat sesuatu ya, yang mengerti katakan amin. Tapi ketika Tuhan melihat ada hati yang sedemikian rupa, teladannya dicontoh, itu yang menyentuh hatinya Tuhan. Yang kedua saudaraku, kenapa kita melayani, how to say it? Bukankah melayani adalah satu kehormatan? Yang mengerti katakan amin. How do you see it? Saya akan ajak saudara melihat satu gambaran ya, dari zaman itu. Kita lihat yuk, kita buka Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Ayat 3 ngomong gini, setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4 buat saya ini aneh sekali saudara. Kita lihat yuk. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dapat kasih ya? Oke. Setelah dapat kasih dia apa? Sama-sama yuk 2, 3. Dan terdengar aneh gak saudara? Yusuf dapat kasih loh. Di pemikiran saudara kira-kira kalau dapat kasih harusnya dikasih hadiah dong. Kira-kira loh kalau ada bos saudara manggil saudara. Oke, kamu beroleh kasih dari aku. Sekarang kamu boleh melayani aku. Kira-kira gimana saudara? Terdengar aneh kan? Tapi bolehkah saya menjelaskan ini saudaraku? Di zaman itu tidak semua hamba, Tuhan itu punya banyak sekali budak saudara. Tuhan itu punya banyak sekali hamba. Tidak semua hamba itu punya kesempatan langsung bertatap muka sama tuannya. Hanya hamba-hamba tertentu yang masuk, dia dikasih kesempatan melayani tuannya langsung. Kebayang nggak saudara? Dari sini aja kita belajar bahwa serving, melayani itu adalah satu kehormatan. Kebayang nggak? Lebih-lebih, Potifar aja nih manusia loh. Gimana enggak lebih-lebih lagi Tuhan? Pastor, bayanginnya agak susah. Puji Tuhan loh pastor kalau saya mau melayani. Pernah enggak terlintas di benak saudara? Kira-kira loh, ketika Tuhan di surga yang melayani siapa saudara? Siapa kira-kira saudaraku? Kita buka ayatnya aja yuk, buka ya. Matius 4 ayatnya yang ke-11 yuk kita lihat. Kira-kira sebenarnya yang melayani Tuhan itu siapa saudara? Ini kisah Yesus ketika ada di bubungan bait suci ya saudara. Dia dicoba iblis. Yesus berhasil. Lalu iblis meninggalkan dia, ayat ini berkata. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya tanya ya saudaraku. Kira-kira loh, kalau kita manusia dibandingin sama malaikat, menang siapa ya saudara? Yesus itu sudah biasa, Tuhan itu sudah biasa dilayani malaikat. Pernah kebayang gak saudara? Lucifer yang sudah disebut malaikat yang sudah jatuh ya saudara. Alkitab itu mencatat dari ujung kepalanya dia sampai bawah itu terbuat dari batu permata dan batu mulia loh saudara. Kira-kira kalau di sini berarti dari ujung kepala sampai ujung kaki pakai perhiasan gitu saudaraku. Coba kalau dibandingkan loh, coba pikirin ya, sejenak aja saudara. Yuk kita bayangkan. Lucifer itu saudaraku, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Alkitab mencatat. Itu semuanya terbuat dari musik loh saudara. Saudara pernah nggak main yang kayak, apa sih kayak cangkir itu? Yang saudara giniin keluar bunyi itu. Ling.
Saya tuh bayangin loh, Lucifer kalau jalan itu apa enggak bunyi-bunyian muncul ya saudara. Nah, pernah kebayang enggak saudara? Di surga paduan suara malaikat itu kayak apa? Nyanyian malaikat itu kayak apa? Maaf loh saudara, maaf saya pengen tanya, adakah di sini yang pemenang Grammy Award? Adakah? Kalau dibandingin loh, kira-kira loh saudara. Saudara aja bisa ngomong sama saya, pastor kalau saya nyanyi kucing di rumah aja lari. Sekali-kali coba yuk dibandingin saudaraku. Kira-kira kalau kucing di rumah aja lari, Tuhan dengar saudara, suara saudara gimana? Sorry ya saudaraku. Compare dengan malaikat, kira-kira. Pilih mana saudara? Tapi bolehkah saya katakan ini? Terlepas dari semua keterbatasan, ketidaksempurnaan kita ya saudara. Terlepas dari semua kelemahan kita. Tuhan menanti-nantikan suara pujian dan penyembahanmu. Tuhan tuh disebut kados loh saudara. Kudus. Even di mana Yesus disalib. Dikatakan Bapak itu memalingkan wajahnya loh. Itu anak tunggalnya dia loh. Dia gak bisa loh saudara. Because God is holy. Dia gak bisa saudara. Boleh gak saya tanya Bapak Ibu di tempat ini, ada gak di tempat ini yang gak pernah berbuat dosa? Kalau ada boleh angkat tangan. Saya gak berani angkat tangan saudara. Gak usah jauh-jauh, gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Aduh pastor dosa apa pastor, gak usah jauh-jauh. Ada gak di sini yang gak pernah bohong? Suami lihat istrinya, istri lihat suaminya saudaraku. Ada di sini yang gak pernah bohong, kalau ada angkat tangan saudara. Semuanya pernah bohong. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Dia mengizinkan kita ada di tempat ini, mengangkat tangan, memuji, menyembah dia. He is kados. Bolehkah saya berkata kepada saudara? Kalau kita masih diizinkan melayani itu adalah sebuah kehormatan. Kita loh saudaraku, dibandingkan kemana-mana sama malaikat sejauh apa sih saudaraku? Gak ada apa-apanya loh. Tapi tahukah saudara setiap dia melihat saudara, dia melihat darah anaknya di atas kepalamu. Dia melihat pengorbanan putranya di atas kayu salib. Setiap dia melihat engkau, dia tahu ada cinta dari putranya atas kehidupan saudara. Dan karena itu saudaraku, terlepas dari begitu banyaknya malaikat, dia memilih engkau untuk melayani dia. Bukankah melayani adalah sebuah kehormatan? Dan yang ketiga saudaraku, kita melayani untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita tuh berhutang besar, kalau di sini mungkin nanti PowerPoint-nya saudara melihat. Kita membalas hutang yang tidak pernah bisa terbalaskan. Kalau saya ditanya ya saudaraku, pastor, yang gak heran kalau pastor khotbah. Bukankah gembala sidangnya suaminya pastor, tapi sorry saudaraku. Saya ada di tempat ini, it's not because of my husband. Long time ago, saudara, ketika saya berusia 10 tahun. Saya adalah seorang anak muda yang hampir bunuh diri. Kalau bukan karena dia, tangkap hidup saya tidak akan berdiri di depan saudara hari ini. Saya sadar, sesadar-sadarnya sadar. Saya orang yang berhutang budi besar kepada Tuhan saya. Saya berdoa ya saudara, dari tempat ini. Boleh gak sih keluarga Allah, kita kumpulan orang-orang yang berhutang budi besar kepada Tuhan kita.
adalah satu kehormatan kita diberi kesempatan masih bisa melayani Raja di atas segala raja. Hati yang seperti ini ada atas tempat ini. Ada satu ayat yang menggambarkan apa yang saya rasakan, saudaraku. Kita buka yuk, Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-42, saudara. Ayat ini ngomong kayak gini, ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Kalau zaman kita sekarang rentenir lah, saudara. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain berhutang 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Ayat ini diakhiri dengan satu pertanyaan. Siapa di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Mengasihi orang ini. Pak, kita ini orang yang tahu bahwa hutang kita banyak sama Bapak kita di surga. Itu? Tidak peduli seberapa banyak yang kadang orang tua kita sudah lakukan yang baik, orang tua mungkin anak-anak kadang orang tua bikin salah satu kali aja gak dilupakan terus tuh Pak. Suami istri sering gitu juga enggak? Suami atau istri kadang sudah berbuat banyak kebaikan, tapi satu kesalahan aja itu yang kita ingat-ingat terus. Manusia gampang lupa. Tapi sorry loh, boleh enggak saya ngomong ini? Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Saya berdoa ya saudaraku, hari ini ya, roh kasih itu, api pelayanan itu dikobarkan kembali atas tempat ini. Dinyalakan kembali atas tempat ini. Hati yang mengasihi, hati yang menyadari kita ada sebagaimana kita ada, tidak mungkin tanpa Dia. Dan yang keempat saudaraku, yang keempat, dari 3 pertama tadi saudara, kita ngerti Tuhan sudah begitu baik. Tapi yang keempat ini amazing. Kenapa saudara? Melayani, mentransformasi hidup kita jadi besar. Ayat ini buat saya nggak masuk akal. Kita baca yuk, Matius 20 ayat 26. Saya tuh Alkitab tuh sering kali membuat saya takjub saudara. Matius 20 ayat 26 ngomong kayak gini, bagian B. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Masuk akalnya di mana? Barang siapa ingin jadi besar Pak, Yesus nawarin satu jalan. Jadilah pelayan. Boleh nggak saya balik, saya katakan ini. Melayani adalah road, jalan, road to greatness. Nggak masuk akal kan? Itu sebabnya saudara, buat saya ya, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Manusia nggak akan bisa ngerti ini. Tapi sadarkah saudara, justru ketika saudara melayani, oh yes, kapasitas hatimu di-upgrade. Sama seperti yang saya katakan tadi saudaraku. Macam gini, sudah tengil begini, masih hidup, masih nafas lagi gitu kan. Loh jujur, dalam pelayanan saudara kan berhadapan dengan aneka ragam orang. Dan kalau kita mau jujur ya, lebih banyak yang pengen kita cekik. Tapi ini anehnya dari Tuhan saudara. Banyak yang tidak menyadari hal ini. Buat saudara hatimu sakit, buat Tuhan Dia katakan, yes, bagus. Gak enak ya saudara? Gak enak ya? Karena di dalam sakit hatimu itu ya, ketika engkau bangkit, engkau atasi. Banyak orang ngomong sama saya, pastor, jangan dalam-dalam di pelayanan kalau tahu dapurnya. Tuhan justru ngomong, sekalian nyemplung, kotor-kotor aja di dapurnya. Saudara tahu kenapa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kau masuk di dalam pelayanan, hatimu dibentuk, saudara.
Sorry to say saudaraku. Yang dilihat manusia penampilan. Apa yang saudara pakai sepatu ya. Tapi sorry, di atas nanti mau saudara pakai brand apapun, gak dibawa sampai ke atas. Tapi yang naik sampai di atas adalah hati seorang hamba yang melayani. Itu naik sampai atas. Didapatnya ketika besi menajamkan besi. Dan di situ kau bertahan. Karaktermu dibentuk. Buat saudara-saudara nangis, sakit. Buat Tuhan, bagus. Lanjutkan. Terus dibentuk, terus diasah. Bagus. Coba perhatikan perkataan saya nih saudaraku. Jujur kalau kita mau ngomong ya, manusia tertarik berkatnya. Betul? Saudara datang ke gereja, saudara minta apa? Berkat dari Tuhan, mujizat kan? Tapi buat Tuhan, sorry loh saudara, lantainya aja dari emas kok. Tuhan tuh tertariknya prosesnya. Saudara kan teriak toh, kok lama sih Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan sih? Kenapa sih? Buat Tuhan bagus. Karena buat Tuhan itu bukan masalah engkau suksesnya. Sesukses-suksesnya saudara nggak dibawa nanti ketika saudara kembali. Yang mengerti aminmu yang paling keras. Tapi hatimu yang diasah. Hatimu yang remuk. Hatimu yang hancur. Itu jadi dupa yang harum di mata Tuhan. Nah itu yang jadi masalah kan saudaraku. Jalanmu bukan jalanku. Pikiranmu bukan pikiranku. Buat Tuhan ketika engkau melayani, karaktermu diasah. Kapasitas hatimu diasah. Tanggung jawabmu diasah. Dan sorry saudaraku, kerendahan hatimu diasah. Oh, kebayang gak sih? Saya ajak membayang kesayangan Yakub dikasih jubah warna-warni. Kebayang gak pada saat itu dia nari di depan saudara-saudaranya. Dia pamerkan jubah kesayangan yang dikasih papanya dan dia ngomong apa saudara? Hey semuanya, aku ini loh kemarin dapat mimpi. Aku sebagai matahari, kamu bintang sujud. Sekarang ya coba, saya pengen tanya sama saudara, nggak usah kakak-kakaknya. Saudara ngelihat saya kayak tadi pengen dipites nggak? Tengil kan? Itulah Yusuf. Satu sisi saya nggak bisa nyalain kakak-kakaknya loh. Itu gomesnya kayak apa itu saudara? Rasanya pengen. Orang yang seperti itu Tuhan gak bisa pakai. Sampai di satu titik Yusuf dibuang, dia jadi hamba. Dia belajar merendahkan diri. Sakit gak? Sakit. Tapi itu di hadapan Tuhan. Maaf Bapak Ibu, adakah orang-orang di sini yang mau yuk willing? Karena dia tertarik pada proses, dia bukan hanya tertarik pada hasil. Itu sebabnya kalau saudara teriak mau berapa lama toh Tuhan, berapa lama. Tuhan cukup sabar kok saudara untuk menunggu hasil itu muncul dari kehidupanmu. Dia begitu mengasihi engkau, dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan tunggu sampai hasil itu muncul dari hidupmu. Kalau toh itu memakan seumur hidupmu, dia akan tunggu, dia akan temani engkau, dia akan dampingi engkau. Dia akan berdiri bersama engkau. Manusia menilai perkenanan dari keberhasilan. Manusia menilai anugerah, favor Tuhan dari apakah seseorang itu sukses atau tidak, kaya atau tidak. But that's not him. Sorry to say.
Poin saya yang kelima saudaraku, melayani, membawa perkenanan, membawa kemuliaan Tuhan. Saya bacakan ayat ini, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Lihat ini, sama-sama kita baca 2-3. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bukan masalah pelayanannya, sorry loh ya saudaraku. Oh pastor, saya lebih dihormati Bapak karena saya melayani. No, it doesn't work like that. Tapi kenapa ayat ini sampai berbicara seperti ini saudaraku? Karena terlepas dari semua yang kau alami, kau tetap merendahkan hatimu, kau tetap berjalan, kau tetap setia, kau tetap ikut Dia. Yesus ngomong, my Father respect that. Ada sebagian orang yang akan ngomong sama saya seperti ini, pastor, kayaknya reseh deh. Tuhan aja kayaknya gak sesukar itu deh. Justru malah yang pendetanya yang lebih reseh gitu. Itu biasa ya saudaraku, jujur ya. Boleh gak saya seimbangkan dengan kata-kata ini? Saudara gak usah ngelakuin apa-apa, Tuhan tetap sayang saudara. Sepakat gak dengan saya? Engkau melayani bukan untuk sepakat ya? Karena bahkan saudara masih berdosa aja, Dia mati buat engkau. Make sense gak Bapak Ibu? Pastor berarti kalau saya gak melakukan apa-apa Tuhan tetap sayang? Tetap. Serius. Engkau tidak datang di sini, engkau tidak melayani untuk mendapat kasihnya Tuhan, gak akan pernah. Karena bahkan ketika kau belum melakukan apa-apa pun, bahkan engkau berbuat dosa pun Dia sudah sayang engkau. Tapi saya ajak saudara memahami satu pengertian ini. When you are baby, saudara berapa banyak di sini yang punya baby-baby kecil? Boleh lambaikan tangan saudara? Adakah? Enggak ada? Udah gede semua anaknya. Kalau ada yang anaknya masih baby, masih ingat anaknya waktu baby saudara? Saya tanya. Anak baby lahir, saya tanya saudara. Saudara bilang sama dia, awas ya, mami gak akan sayang kalau kamu gak bisa makan sendiri. Gitu? Ada orang tua yang bilang seperti itu. Loh jujur loh, yang namanya bayi lahir gak bisa apa-apa, bisanya cuma apa? Uget-uget kan? Tapi uget-uget aja saudara bilang, ih gemes. Loh benar kan? Loh gak usah dia, maaf kata saudara, dia buang air besar aja. Loh namanya bayi kalau buang air besar, saudara pernah lihat wajahnya? Kayak gitu kan saudara? Itu saudara malah, kayak gitu kan? Tapi coba saya tanya, tunggu, dia umur 17 tahun. Terus saudara bilang, sudah umur 17, harusnya bisa dong mikir. Pergi sendiri, beli ini sendiri, apa sendiri. Terus dia uget-uget. Saudara tetap bilang sama dia, ih gemes gitu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ada satu bagian di mana kasih Bapakmu kepada engkau tidak akan pernah terbatas atas apapun. Engkau boleh melakukan sesuatu, kau tidak melakukan sesuatu. He will still love you. Tapi ada satu pertumbuhan saudara dalam hidup kita. Ganti giliran kita membanggakan Bapa kita yang di surga. Saya akhiri dengan ayat ini, pemain musik boleh maju ke depan. Ayat ini ngomong Maleakhi 3:17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Aneh ya kata-kata ayat ini ya. Aku akan mengasihani dia sama seperti seorang yang mengasihi anaknya, menyayangi anaknya yang melayani dia. Artinya apa saudaraku? Sampai pada batas tertentu, yes. Bapak menantikan pertumbuhan rohanimu. Bapak menantikan kita muncul sebagai orang-orang yang atas apa yang sudah Dia kerjakan, saudaraku.
kita belajar membalas kebaikannya. Pernah terpikir nggak saudara, buat saudara, kenapa kok saya tidak against self-love saudaraku, I agree with it. Saudara harus bisa mengasihi diri saudara untuk saudara bisa mengasihi orang di luar sana. Tapi it comes to my consideration saudaraku, saya berpikir kenapa ya kok self-love itu menjadi begitu booming. Sesederhana saudara, di luar sana kasihnya kering. Mereka butuh kasih. Kebayang gak sih kalau di luar kasihnya kering dan di sini juga kering, terus gimana? Boleh gak? Setiap saudara datang di hadapan Tuhan, yuk minta, yuk kasihnya memenuhi kita. Sehingga kasihmu penuh, engkau bisa bagikan kasih kepada yang di luar sana. Apimu menyala, sehingga terangnya bisa menerangi yang gelap di luar sana. Untuk itulah kita disatukan, sehingga api-api yang ada di tempat ini nyalanya lebih terang lagi.